Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita bisa siang menjelang sore ya. Bisa bertemu secara online untuk membahas materi selanjutnya tentang normalisasi ya. Oke, minggu kemarin sudah first normal form. Masih ingat ya? Apa arti normalisasi deh intinya? Pengumpulan suatu data berdasarkan primary, Bu. Mengelompokkan ya, intinya itu ya. Pengelompokan. Iya. Mengelompokkan apa? Tabel gitu kan sesuai dengan atribut yang sesuai gitu ya. Itu intinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke 2NF. Nah, kemarin kan belum ya. Baru 1NF. Masih ingat ya kemarin ya? Nah, intinya apa 1NF? Perpotongan baris dan kolom. Masih ingat? Apa? Harus bernilai atomik. Iya, bernilai atomik ya. Artinya nanti kalian buat dicek kalau ada yang masih bernilai lebih dari 1, kita harus dia jadikan ya barisnya sendiri-sendiri gitu ya, seperti ini. Udah terlihat Excel Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. oke. Seperti ini. Jadi mana ini? Kok agak susah ya ke atasnya. Nah, ya. Ini kan awalnya ini enggak ada. Ini kan ya awalnya ya. Nah, awalnya seperti ini. Ini John K. diimpor segini kan awalnya ya. Nah, ini ceritanya apa? Konsumen menyewa properti. Gitu kan ya kemarin ya. Nah, ini John K. pernah menyewa berapa properti? 2. Ya, PG4, PG16. Alin menyewa berapa properti? 3, Bu. 3. Oke. Nah, ini belum normal. Ya, unnormalized form. Kita jadikan bentuk normal seperti apa? First normal form seperti ini. Dijadikan. Ya, oke. Contoh yang kedua kemarin seperti ini. Nah, ya. Unai mengambil 3 mata kuliah. Kemudian Jenny ngambil 2 mata kuliah. Wawan mengambil 1 mata kuliah, gitu kan ya. Kemudian kita jadikan, nah, first normal form, Unai, gitu ya. Jadi, Bu ini berulang, iya nggak apa-apa. Kan masih normal yang pertama, gitu ya. Intinya semuanya harus terisi dan isinya hanya 1. Nah, ini alamat masih ingat ya? Kalau mau dibagi komposit ya berarti ada jalan sendiri, kotak, kode pos gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke 2NF. Nah, 2NF itu aturannya adalah atau tahapan-tahapannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah identifikasi yang menjadi primary key-nya. Kemudian identifikasi FD-nya jika ada parsial gitu ya. Hapus, pindahkan ke tabel yang baru dengan mengcopy determinannya. Apa itu parsial? Ini nanti kata kuncinya adalah parsial kalau di 2NF. Kalau di 3NF kata kuncinya adalah transitive dependency ya. Oke. Apa itu transitive dependency? Nah, ini. Ya. Kalau yang 2NF ke 3NF, nah ini identifikasi primary key pada 2NF sama identifikasi FD-nya atau kalau dalam bahasa Indonesia ketergantungan fungsional jika ada transitive dependency pada harus pindahkan ke tabel yang baru ya dengan mengcopy determinannya. Nah, sekarang saya tanya gitu ya. Parsial masih ingat kemarin kayak gimana? Masih ingat parsial? Lupa. Bu. Hah? Lupa. Ada yang masih ingat nggak parsial kayak gimana? Yang ini bukan, Bu. Yang bisa kedua-duanya tapi juga tidak kedua-duanya gitu, bisa ke generalisasinya, yang ke super type-nya maksudnya. Kayak yang mobil, Gimana? truk sama motorcycle gitu. Oh, bukan. Itu materi IAR ya, materi yang ada seperti sama stepnya, bukan. Parsial, masih ingat? Contohnya gini. Nah, ya. Kalau saya punya misalnya atribut dengan nama A gitu ya. Ini ada atribut
namanya A. Nah, A ini mempengaruhi delta D. Dan A, B ini mempengaruhi Charlie C. Nah, ini namanya parsial. Artinya apa? A sama B ini mempengaruhi C, Bu. Gitu kan, secara umum. Tapi hanya A aja yang mempengaruhi delta. Nah, kalau seperti ini tabelnya harus dipisah. Sehingga menghasilkan apa, Bu? Jadi tabelnya nanti ada A sama D. Ini kolomnya, ya, tabel yang pertama. Tabel yang kedua adalah isinya berapa kolom? A, B, dan C. Gitu. Ini parsial. Jadi misalkan ini banyak, ya. Ini ada A, B, D, Bu. Dia mempengaruhi E, F, G, gitu ya. Tapi hanya AB aja, Bu. Dia mempengaruhi J. Tetap dipisah. Ini kan tiga-tiganya nih mempengaruhi E, F, G. Tapi kan hanya A, B aja mempengaruhi J, kayak gitu. Ya. Oke, ini konsep yang 1 NF ya menjadi 2 NF. Sekarang kalau yang 3 NF, dia cirinya adalah transitive dependency. Contohnya gini, A mempengaruhi B, dan B mempengaruhi C. Ingat ya, ini saya sebutkan hanya satu atribut. Tapi nanti di dalam kenyataannya mungkin bisa 1, 2, atau N. Gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan, lihat B. B itu di satu sisi dia sebagai sebelah kanan dari anak panah. Di sisi lain dia sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi B ini seperti ini. Maka ini harus dipisah. Sehingga nanti tabelnya adalah A, B, gitu ya. Tabel yang pertama, satu lagi B dan C. Gitu. Sekarang kita lihat kasus yang kemarin. Nah, ini. Sudah terlihat Excel Ibu? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Sudah ya, oke. Masih ingat ya, kemarin ada ini. Masih ingat nggak? Client number mempengaruhi client name, ya kan? Masih ingat? Masih, Bu. Nah, ya, client number mempengaruhi client name, property number mempengaruhi property address, rent, owner number, owner name. Sedangkan owner number sendiri, gitu kan kemarin ya, mempengaruhi owner name-nya. Nah, ini awalnya sebelumnya kita tentukan primary key-nya apa aja. Ada client number, property number, gitu kan ya. Nah, kemudian rent start sama rent finish. Misalnya, Arya kos nih. Semoga kita Oktober udah bisa ini ya, offline ya. Amin. SD udah Amin, mulai Bu. ya. Anak saya udah mulai sekolah ini. Offline. Nah, ini ketika nanti misalnya Arya kos, misalkan ditanya, kamu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Apa sih ditanya? Siapa? Di mana? Gitu kan ya. Berarti client number dan property number mempengaruhi rent start sama rent finish. Nah, ini adalah FD-nya. Ya. FD atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa kemarin? KF, ketergantungan fungsional. Nah, kalian cek di sini. Ada nggak sih yang transitive dependency? Nanti diubahnya harus di 3 NF gitu ya. Bu, nanti kalau buat tabel kayak gini, awal mula ya seperti ini. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, sudah banyak kasus yang kalian kerjakan, ya nggak harus panjang ini, nanti otomatis bisa sendiri biasanya ya. Ketika ada kasus misalnya anggaran dana desa, ini tabelnya ada kabupaten, kecamatan, nanti otomatis kita berpikir, oh ini sendiri nih kabupaten, ini kecamatan, ini anggarannya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita cek di sini. Ada nggak polanya yang transitif? Ada dong. Ya, mana? Yaitu ini. Ya, owner number itu mempengaruhi property address, rent, owner number, owner name. Nah, tapi di sini Bu, owner number ini di satu sisi sebelah kanan, gitu kan ya. Nah, sisi lain dia sebelah kiri. Nah, otomatis yang saya kasih blok warna apa enaknya ya? Orange ini aja deh. Nah, warna salem ini dia diubahnya di 3 NF sehingga 2 NF itu menghasilkan hanya 3. Kemarin gitu kan ya.
yaitu tabel klien, tabel properti, sama tabel sewa. Kemarin sampai situ kan ya? Nih, tabel klien isinya client number sama client name. Cuman berapa? 2 baris yang dimasukkan. Karena yang duplikat nggak usah, gitu ya. Properti, berapa baris deh yang diambil datanya? Hello? Berapa 3, Bu. baris? 3, Bu. 3, Bu. 16 sama PG 36, gitu kan ya. Ini ada rent, harga sewanya, kemudian siapa yang punya, gitu kan. Nah, oke. Kemudian lanjut di apa? Sewa. Nah, sewa ya itu akan mewarisi foreign key ya dari primary key client sama property. Ngambil client number, property number, rent start sama rent finish. Nah, berapa baris yang diambil? Semuanya. Berarti ada 5 baris. Ini ya, semuanya. Jadi hasil akhir normalisasi itu nantinya jumlahnya akan sama. Persis. Ya, ini kan ada 5 baris. Akan sama dengan hasil normalisasi yang sebelumnya. Paling nambah hanya tabelnya, gitu ya. Sekarang kalau kita membuat rancangan, kan harusnya gini, IRD dulu gitu ya, baru kita buat normalisasi, kemudian implementasi. Sekarang kita balik nih. Ini udah jadi, Bu, implementasinya. Nah, IRD-nya kira-kira gimana, Dek? Saya mau tanya. Ada yang jatuh. Oke, kira-kira gimana nih IRD-nya? Halo? Ada entity client, Bu, entity property, Oke, terus sama entity? Satu lagi? sewa ya. Iya, sewa. Kalian perhatikan di sini ya. Oh, berarti ada, Bu, namanya sewa. Oke. Sewa ini tangannya, kita kan ya, karena di sini dia sebagai foreign key. Ini dia sebagai foreign key. Dia ke klien, sini. Satu lagi kemana, Dek? Ke? Property number. Bukan property number ya, property aja. Ya, Bu, Kalau property. property number itu atributnya, ya. Sekarang hubungannya, yang one siapa, yang many siapa? Yang one siapa? Client. Klien, iya, one klien. Sewa? Many. Terus sewa ke properti yang one siapa? Properti, Bu. Property, Iya, Bu. sewa. Sewa many. Tadi paham sampai sini? Ya, seperti ini hasilnya. Ya, ada pertanyaan, Bu, ini foreign, sini foreign, kok primary key-nya nggak ada gitu ya. Dek, nanti kalau kalian sudah berkomunikasi ya antara database atau berhubungan ya, database dengan bahasa pemrograman, misalnya gini. Saya ada tabel, terus kalian suka ada aksi kan ya biasanya ya sebelah kanannya. Nah, aksinya itu di sini misalnya ada add, edit, delete gitu kan. Nah, saya mau hapus nih. Ini ada hapus. Baris yang ini misalnya, baris yang ini. Nah, kalau nggak ada primary key-nya kan akan susah. Ngapus yang mana gitu kan ya. Maka biasanya ini ada primary key-nya ditambah. Apa itu primary key-nya? Bolehlah ID sewa. Terus apa, Bu? Boleh kalian kasih auto increment. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau auto increment yang sudah pernah dihapus, dia nggak akan digunakan kembali. Sehingga misalnya baris kelima sudah dihapus, 5. Nanti kalau ada baris lagi, dia pasti akan 6. Tidak akan dia 5. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Oke, ya. Oke, ini tadi 2 NF. Sekarang kita ke 3 NF. Nah, 3 NF berarti harus ada tabel owner. Ingat ya, kalau buat harusnya yang ada primary key-nya dahulu. Ya. Nanti di 3 NF berarti menghasilkan berapa tabel? Menghasilkan berapa, Dek? 4 ya, Bu, ya. 4 tabel, Bu. Menghasilkan 4 tabel. Ini ya. Nah, tabelnya ya sama dengan di atas, cuma kita tambahin yang tabel owner. Saya copy aja ya ini ya. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, gini ya, berarti ada satu tambahan. Saya perkecil dulu. Ya. Sini ya, tabel owner. Kok ownernya hilang? Mana, Dek? Nah, ini ya. Tabel owner. Ingat ya, kalau diimplementasi boleh pakai nama TBL. Tapi kalau masih entity nggak boleh ya. Misalkan entity-nya nama TBL, nggak usah langsung objeknya aja. Misalnya owner, mahasiswa, kuliah, kayak gitu. Oke. Berarti ini adalah owner number, owner name. Bu, emang kalau gini doang nggak boleh? Enggak. Contohnya gini logikanya. Ini nanti ada anomali, Dek. Anomalinya saat apa? Nah, banyak nih. Ya, contoh. Misalnya, ya, kalau tabelnya digabung seperti ini, oh ternyata salah Bu, namanya bukan Tony Show, apa bacanya Tony Show ya, tapi Tony Prakoso misalnya. Maka berapa baris yang harus saya ganti di sini, Dek? Berapa baris? Dua, iya 2. Bayangkan kalau si Tony ini sudah punya misalnya, maka dia akan kalau ada update diganti 1000 kali, kan tidak efisien ya. Jadi ini enggak ada ya. Oke, ini ada saya 2 baris ya berarti ya yang diambil ya. Nah seperti ini. Ini di tabel 3NF ini enggak ada. Owner name-nya enggak ada karena dia akan lurus ke sini. Kemudian di hubungannya kalau saya gambarkan dengan garis. Nah, berarti tabel owner ini berhubungan dengan tabel properti. Karena di sini adalah sebagai, sini ya saya tulis ya, ini sebagai primary key, yang atas dia sebagai foreign key-nya. Nah, sekarang, Bu, Tony salah, Bu. Harusnya bukan Tony, tapi Tony Prakoso. Berapa baris yang harus saya ganti? 1, Bu. 1, Bu. Yes. Gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke yang tadi. Kita tulis di mana ya? Sini aja. Hubungannya gimana, Dek? Kalau jadi harus nyambung nanti buat IRD, normalisasi sama harus nyambung konsep logical sama fisikalnya gitu ya. Oke, berarti di sini gimana? Tadi ada sewa, Bu. Oke, sewa. Terus di sini ada properti. Kemudian di sini ada apa tadi? Client. Berarti di sini ada owner. Benar. Hubungannya tadi yang atas sudah kita bahas. Ini one to many, ini many to one. Yang ini apa? Yang one siapa? Seperti Yakin? Owner. Owner, Bu. Owner yang Owner, yang Bu. ada primary key-nya ya. Properti ya many. Ingat kalau ada hubungan one to many, primary key yang one di copy ke yang many. Jadi ini IRD-nya. Sudah nyambung sesuai dengan hasil normalisasi yang sudah kita bentuk ya. Contoh yang kedua. Ada mahasiswa. Nah, ini kemarin sudah dibahas belum? Belum ya? Halo, sudah belum? Belum kayaknya. Belum, Bu. Ini kasus ini. Nah, sudah normal yang pertama? Sudah. Sudah kan? Sudah, Bu. Ibu. Ya. Oke, berikutnya kita cek normal yang kedua. Bu, apakah sampai normal yang ketiga? Tergantung. Kalau dalam kasus itu nggak ada transitifnya, berarti stop hanya di 2NF. Nanti ada lagi deh BCNF, 4NF, ya 5NF. Cuma kita sampai ke BCNF aja ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Siapa primary key-nya? NRP. Terus siapa lagi? Kode MK. Kode MK, Bu. Dia mempengaruhi mana? Atau dipengaruhi siapa? Nama dipengaruhi atau mempengaruhi? Dipengaruhi NRP. NRP. Terus ini ada Alamat. Tanggal Lahir. Terus kode MK. Nama mempengaruhi nama matkul. Kuliah, SKS sama semester. Semester.
Terus yang belum? Nah, misalnya Gandhi dapat 100. Gandhi 100, iya. Mata kuliah apa? Pasti gitu kan, nggak mungkin Gandhi 100, mata kuliah yang mana? Kan nggak mungkin 100 gitu kan. Berarti kita tentukan NRP sama kode mata kuliah itu dia apa? Nilai Nilai. UTS UAS. Ya, UAS. mempengaruhi nilai UTS UAS. sama nilai UAS. UAS. Ya. Oke, dicek. Ini 2 NF kan ya. Ada transitifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nah, berarti stop. Hanya di 2 NF. Berarti tabelnya apa, Bu? Ya udah, kayak tadi. Tabel mahasiswa, isinya hanya NRP, nama, alamat, kemudian tanggal lahir. Gitu ya. Kemudian ada tabel kuliah. Tabel kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS semester. Nah, terus ada tabel nilai. Ya, yang tadi. Ya, yaitu dia mewarisi NRP, kode mata kuliahnya, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa. Nah, sekarang di tabel mahasiswa, berapa baris yang harus dimasukkan? 1, 3, Bu. 3. 2, 3. Kalau kuliah berapa, Dek? Kuliah berapa? 3 juga, Bu. 3. Yang redundansi nggak usah ya, yang sama ya. Oke. Nilai berapa? Jumlahnya akan sama dengan tabel yang awal. Berarti berapa ini? 6, Bu. 6, ya. 6, Bu. UTS sama UAS. Nah, seperti ini ya. Ini, nah gitu. Berarti kalau saya buat IRD-nya harusnya IRD dulu ya, ingat ya. Ini cuma mencocokkan aja. Berarti gimana? Ada tabel Nilai tabel Titik mahasiswa kuliah. berhubungan, Bu, dengan apa? Dengan nilai, gitu kan ya. Oke. Terus nilai dengan apa? Susah amat ngasih tips. matkul. Nilai dengan kuliah atau matkul. Nah, hubungannya one to many, gitu kan? Many to one. Kan ngumpul di sini kan? Primary key-nya one, many, ini many, one, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh yang ketiga ini kalian kerjakan sendiri, tapi saya kasih clue-nya mirip dengan yang mahasiswa tadi sebenarnya ya. Oke. Cari primary key-nya siapa? Nanti dilanjutkan sendiri ya. Primary key-nya? Di Pegawai di proyek. proyek. Ada lagi? Udah, Bu. Itu aja, Bu. ID pegawai mempengaruhi siapa? Nama Pegawai. Mempengaruhi nama pegawai. Udah. Udah, Bu. Oke. ID proyek mempengaruhi? Nama proyek, Lokasi sama waktu. Ya, nama proyek sama Lokasi. Waktu juga kah? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Ini 30 Jakarta, 40 enggak ya. Berarti ya udah ID pegawai sama ID proyek dia mempengaruhi Waktu. gitu. Berapa tabel? 3. 3 tabel. Ya, karena tidak ada transitifnya. Ya, nanti dibahas sendiri ya. Nah, sekarang saya bahas yang ini. Ya, ini ceritanya adalah presensi, jam masuk, jam pulang pegawai. Ya, ada NIP, nama, divisi, alamat, nama, tanggal presensi, jam masuk, jam pulang. Nah, perhatikan, saya akan bahas dulu contoh kesalahan yang sering terjadi. Jadi gini, kebanyakan mahasiswa gitu ya, ini saya pakai anonim dulu ya. Oke. Dah, kelihatan Kak Dek? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Coba perhatikan, ini kebanyakan kayak gini hasilnya. Oh, gampang ini Bu, karena polanya udah kayak yang mahasiswa sama proyek gitu ya. Dia bikinnya mudah. Oh, saya tahu Bu. Di sini ada tabel pegawai gitu. Ini saya langsung ya Dek ya, langsung tabelnya ya.
Ini ada NIP gitu ya. Kemudian ada apa ini? Nama. Kemudian ada alamat. Nah, oke. 101 namanya Beni, 102 Semi, 103 Jenny. Terus di sini ada divisi, Bu. Oke, ada kode divisi sama nama divisi. Nah, ini kebanyakan kayak gini nih buatnya. S1, S2, S3. Terus tabel presensi. Gitu kan ya, kebanyakan ya. Ya, polanya kayak gitu kan. Kita karena terpengaruh sama yang sebelumnya. Ini NIP, Bu. Nah, terus ini kode divisi gitu ya. Kemudian nah, di sini ada apa? Tanggal presensi, jam masuk sama jam pulang. Nah, misalnya 101 S1 tanggal 2 Februari jam 8 jam 16. 101 lagi S1 2 Maret 8.10 17. Nah, gini kebanyakan. Pertanyaan saya simpel deh. Misalnya, oh Beni ini salah, bukan di S1. Dia harusnya di mana? Di S2, gudang. Berapa baris yang harus saya ganti? Kasus yang ini? 2. 2. Ini sama ini harus saya ganti. Kebayang nggak? Kalau sadarnya udah 300 baris, Beni udah cek log, udah hampir setahun. Oh, baru ngeh gitu ya. Maka ini belum normal statusnya. Ya, itulah sebabnya harus kita buat dulu kayak tadi ya, langkah-langkahnya. Ya, ini dia digabung nih. Di presensi ini ada NIP sama kode divisi. Oke, jadi yang gimana Bu yang sesuainya? Oke ya, seperti ini. Langkah awalnya seperti biasa, tentukan primary key-nya. Siapa itu? Primary key-nya? NIP, Bu. Apa? Kode divisi. Divisi. NIP-nya mempengaruhi nama. Nama. Dia mempengaruhi divisi juga kan? Si pegawainya itu, ya enggak? Iya, Bu. Iya, ini saya susun dulu ya, alamat. Nah, biar enak lihatnya. Kode divisi otomatis nama divisi. Ini harusnya ya. Kode divisi dia mempengaruhi apa? Nama divisi. Nah, terus jam masuk jam pulang. Berarti kan NIP itu sendiri pegawainya tanggal presensi dia akan mempengaruhi jam masuk sama jam pulang. Ingat ya, sebelah kiri itu nggak wajib, nggak harus primary key. Dia juga boleh kandidat key yang lain, gitu ya. Nah, ini harusnya. Berarti kalau kayak gini, Dek, ini 2NF. 2NF menghasilkan berapa tabel, Dek? 3 tabel, Bu. Ya tabel, Bu. Makin. Ada 2, Bu. Soalnya ada 2. transit. Iya, ini ada apa? Ada transitif, ya kan? Nih, kode divisi. Nah, divisi. Maka harusnya di 2NF gitu ya, hanya menghasilkan 2. 1 sama 2. Nah, ini aja. Nanti di 3NF baru yang menghasilkan berapa tabel? 3 tabel. Ya, 3NF menghasilkan 3 tabel, tapi ininya nggak usah. Ya, karena ada transitif tadi ya, harus dipisah. Nah, ini nanti dibuat sendiri 2NF-nya, saya langsung ke 3NF-nya ya. Sehingga hasilnya adalah ada tabel pegawai, kemudian ada tabel divisi, ada tabel presensi gitu ya. Yang pegawai isinya ada NIP, nama, alamat, saya taruh bawah yang ini ya. Nah, sini ya. Kemudian udah kode divisi. Kode divisi. Terus yang tabel divisi dia akan mempunyai 2 kolom nama divisi. Yang di sini adalah NIP-nya, tanggal, jam masuk sama jam pulang. Nah, ini ya. Berapa baris, Dek? Di sini yang ditulis? 3 Ada 3, Bu. Ya, 3. Oke, terus yang divisi? 2, Bu. 3 juga, Bu. Iya, 3 juga ya. Nah. Ya udah gini. Nah, divisi namanya
HRD gudang produksi. Nah, ini ya. Terus yang persensi berapa, Dek? Semuanya ya. Nih, Iya, ada Bu. 5. Tanggal masuk, tanggal satu. Tanggal, kemudian jam masuk sama jam pulang. Nah, sekarang saya tanya. Tadi kasusnya Beni. Oh, Beni salah, Bu. Oh, ini belum diisi ya. Ini S1, S2, ini S3. Oke. Beni salah, Bu. Bukan di S1. Dia harusnya S3. Maka berapa baris yang harus diganti? 1, Bu. 1. Cuma ini aja. Gitu. Ya. Nah, terus sekarang IRD-nya. Gimana, Dek? Pegawai. Tiga hubungan ya. Pegawai. Ada 3 entity ya. Oke, perhatikan 3 entity, Bu. Ya. Entitinya adalah di sini ada pegawai, Pegawai. ya, Divisi. divisi. Boleh naik ke atas ya. Biar muat. Nah, kemudian di sini adalah presensi. Presensi. Boleh. Kalian kalau mau dikasih hubungan, misalnya divisi pakai anak panah, mempunyai pegawai. Pegawai kasih anak panah, melakukan presensi. Gitu ya. Yang one siapa, Dek? Pegawai, Bu. Yang one, iya pegawai divisi Meni. Gitu kan ya, beda sama yang tadi ya kasusnya ya. Benar. Pegawai. Pegawai Iya. yang Harusnya gimana? pegawai yang ini divisi yang one. Satu divisi banyak pegawai, Bu. Divisi Iya, satu Divisi divisi yang one, banyak pegawai yang many. pegawai. Ya. Oke. Berarti mana anonet ya? Oke. Berarti hubungannya yang one siapa? Lihat yang Divisi, primary Bu. key, divisi gitu ya. Yang many Pegawai. pegawai. Oke, ini sudah benar ya. Karena divisi itu primary key, Bu. Nanti copy ke yang many pegawai. Nah, sekarang pegawai ke presensi yang one siapa? Pegawai. Pegawai. Beda sama yang tadi ya. Nih. Yang presensi adalah many. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kasusnya sebenarnya apapun, kalian gini, kalau membuat database ini bukan ilmu pasti ya dia. Jadi mungkin antara orang berbeda, mungkin asalkan mungkin batasannya atau ruang lingkupnya sesuai. Contohnya gini, Bu, di vokasi itu satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen misalnya. Tapi di dosen lain itu 2 dosen, Bu. Berarti sudah beda itu aturannya, gitu ya. Jadi tergantung dari batasan, ruang lingkup, ya, domain yang memang berlaku proses bisnisnya. Jadi sesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Contoh, di Lotte Mart itu kalau kita belanja itu harus punya kartu. Berarti dia harus mencatat apa? Konsumennya. Karena ada nomor kartu. Kalau enggak bisa belanja. Ya, berarti dia wajib ada tabel konsumennya. Tapi di Alfa di Indo perlu nggak ada tabel konsumen? Kalau kalian beli wajib ngisi data? Enggak ya? Enggak. Jadi sudah beda. Walaupun sama-sama transaksi jual beli, tapi kan sudah beda proses bisnisnya, aturannya beda. Gitu ya, constraint-nya berbeda. Kemudian aturannya atau kalau kita bilang mah apa ya? Batasannya berbeda. Itu akan menghasilkan normalisasi atau IRD yang berbeda juga. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ibu mau izin bertanya, Bu? Ya, boleh, silakan. Untuk yang di tabel 2NF itu kan ada tanggal ya, Bu. Itu termasuk composite nggak, Bu? Oh, jenis atributnya? Iya, jadi ya, nanti bisa. tabelnya, bisa. Jadi ntar di tabelnya jadi ini ya, Bu, tanggal, bulan, tahun. Jadi gini, untuk yang kelihatan ya Excel saya deh ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi gini, kalau misalnya tanggal itu kalian jadikan komposit atribut, berarti harus dipisah-pisah. Nanti ada tanggal, bulan, tahun, gitu kan ya. Berarti di sini nanti ada gini.
Ada tanggal, ada oh kok gini? Loncat dia. Tanggal, bulan, sama tahun. Nah, ini kalau komposisi, tapi boleh nggak Bu saya tulis cuma satu kolom gini? Boleh, nggak apa-apa. Berarti ini dianggapnya sebagai atribut apa? Simple X. Iya, dianggapnya simple. Sama kayak alamat lah. Bu, saya boleh nggak buat alamat kayak gini? Aja satu kolom. Boleh, nggak masalah. Terus kalau menjadikan komposit, ya boleh juga. Berarti harus ada nanti jalan, kota gitu kan. Dibagi lagi dianya. Kode pos. Nah gitu. Jadi ada 3 kolom. Tapi kalau cuma satu gini, ya berarti tersimpannya satu bagian. Gitu. Gitu ya, Maulida ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi dari forum, silakan. Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kita lanjutkan nanti kalian di praktikum ya. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada yang nggak paham gitu ya, kita bisa diskusi di grup WA. Ya, saya cukupkan pertemuan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.